Ini sajak hari ini judulnya Dialog Rasa. Kita berdialog dengan rasa kita, bukan dengan logika kita, dengan rasa. Ketika aku sedang membaca sebuah buku yang bagus, pikiranku seperti sedang berdialog dengan orang-orang pintar. Ketika aku sedang membaca sebuah buku yang bagus, pikiranku seperti sedang berdialog dengan orang-orang pintar. Tetapi ketika aku menatapi wajahmu yang cantik jelita itu, perasaanku seperti sedang berdialog dengan alam semesta. Pipimu yang merah seperti warna langit di saat matahari terbit. Rambutmu yang kemilau seperti ombak berdebur. Sepasang alismu seperti bulan sabit kembar. Bibirmu yang merah seperti bunga mawar yang sedang merekah. Tetapi dialog dengan alam semesta itu tanpa adu argumentasi. Yang ada hanya saling memanjakan dengan penuh kemesraan. Aku salah duga, kukira engkau masih muda belia. Ternyata engkau sudah cukup usia. Aku merasa ada kegenitan dalam cara engkau berbicara. Aku suka sekali, sehingga membuat persahabatan kita cepat akrab. Engkau tampak periang, sepertinya tidak punya masalah dan tidak ada beban. Aku melihat engkau dapat menikmati hari ini sebaik-baiknya, melupakan hari kemarin dan tidak ambil pusing hari esok. Cita-citamu sangat sederhana yang kira-kira semua orang dapat menggapainya. Tetapi wahai gadis yang cantik, apapun cita-cita yang ingin engkau capai, tentu tidak langsung sampai di tempat tujuan, tetapi melewati dahulu berbagai pemberhentian yang beraneka ragam. Ada kegagalan, ada hambatan, ada keputusasaan, dan ada kesulitan. Tetapi aku yakin engkau punya kecerdasan. Pasti engkau tidak terlalu lama menunggu di satu pemberhentian. Dalam waktu singkat engkau akan dapat meluncur lagi dan melanjutkan perjalanan. Engkau punya kecerdasan. Pasti engkau tidak terlalu lama menunggu di satu pemberhentian. Dalam waktu singkat engkau akan dapat meluncur lagi melanjutkan perjalanan. Aku yakin demikian karena engkau lincah. Tetapi ada sedikit kegenitan. Aku suka sekali. Mengingat usiamu masih sangat muda. Memang semangatmu tinggi, tetapi pengalaman hidup mungkin belum cukup
Untuk itu berhati-hatilah wahai gadis yang cantik. Malu bertanya sesat di jalan. Untuk itu aku menawarkan pengalamanku yang panjang. Barangkali engkau membutuhkan, tinggal angkat telepon saja atau langsung datang ke rumahku. Wahai kekasihku, pengalamanku sangat panjang. Sudah banyak makan garam, jatuh bangun berulang-ulang. Ternyata untuk merubah seseorang tidak mudah, selalu banyak kesulitan. Akhirnya aku berkesimpulan ada dua tipe manusia yang mudah untuk dirubah. Ternyata ada dua tipe manusia yang mudah untuk dirubah, yaitu pertama, orang yang otaknya sudah terbuka. Kedua, orang yang hatinya sedang terluka. Aku tidak punya keinginan untuk merubah pikiranmu. Paling tidak aku hanya ingin membimbingmu, karena aku melihat engkau punya semangat yang tinggi untuk menjalani kehidupan ini. Kegenitan yang engkau ekspresikan dalam gaya bicaramu itu artinya ada keriangan di dalam hatimu. Aku paham betul. Tetapi juga di balik itu aku harus berhati-hati dalam membimbingmu. Jangan sampai nanti ketika aku mengalami kegagalan mengangkat status sosialmu, malah sebaliknya engkau yang berhasil menjatuhkan martabatku. Itu perlu selalu engkau ingat dalam kesadaranmu. Karena terkadang otakku mendadak jadi bodoh ketika melihat buah dadamu sebesar itu. Memang selalu ada di mana saja orang-orang yang sejak pandangan pertama sangat simpatik dan sangat mengagumkan. Lalu setelah itu terbukti benar, banyak membawa keberkahan. Tetapi sebaliknya adalah lebih banyak. Untuk itu kita tidak perlu kecewa. Yang penting kita berhati-hati saja. Terlepas dari itu semuanya, ada suatu hal yang patut engkau renungi secara mendalam, bahwa sejak aku perkenankan dirimu untuk tinggal di dalam hatiku adalah anugerah Tuhanmu yang luar biasa. Karena selama ini aku tidak pernah berharap apapun dari dirimu. Hanya satu saja harapanku, semoga engkau selalu sehat walafiat dan baik-baik saja. Hubungan antara aku dan dirimu ini sebetulnya sedang menjadi gosip besar, menyebar dari mulut ke mulut. Komentar-komentar yang simpang siur tak menentu. Sampai saat ini aku biarkan saja, tidak pernah sekalipun merespon mereka. Memang begitulah dinamika dalam bermasyarakat. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terpengaruh, karena kehidupan yang aku jalani adalah sesuai dengan pikiranku sendiri, bukan berdasarkan pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat. Akhirnya aku juga yang harus menjalani. Memang masyarakat itu terdiri dari banyak orang.
yang seleranya berbeda-beda, tetapi kekejamannya sama saja, yaitu terburu memutuskan dan menyimpulkan lalu menghukum dengan kejam, yaitu memusuhi kesederhanaan, spontanitas, apa adanya, bersahaja, kemurnian, tetapi memuja kemunafikan, keserakahan, egoisme, materialisme, cari muka dan berpura-pura, serta basa-basi. Pokoknya dagangan apa saja yang basi itulah yang paling laris dikonsumsi masyarakat. Tetapi itu semua membuat aku semakin cerdas dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Termasuk juga aku mengidentifikasi kepribadianmu bukan dari jawaban-jawabanmu, dari berbagai pertanyaan yang aku ajukan kepadamu. Demikian juga aku mengidentifikasi kepribadianmu bukan dari jawaban-jawabanmu, dari berbagai pertanyaan yang aku ajukan kepadamu, tetapi aku himpun dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang meluncur dari mulutmu. Perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, jawaban-jawabanmu itu adalah olahan dari pikiranmu, tetapi pertanyaan-pertanyaanmu itu keluar dari lubuk hatimu. Aku tahu persis siapa dirimu. Untuk itu aku persilakan engkau untuk tinggal di hatiku. Aku yakin dan keyakinanku muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Engkau dapat hidup bahagia di dunia ini, tetapi perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, kebahagiaan itu tidak mengenal jadwal waktu, tidak ada skedulnya, tetapi tergantung pada pemahaman kita terhadap kehidupan ini. Apabila kita sudah paham kehidupan dengan sebenar-benarnya, kebahagiaan dapat kita hadirkan kapan saja. Untuk memahami kehidupan perlu kecerdasan. Untuk membuat otak cerdas harus belajar. Untuk belajar perlu pergi ke sekolah. Apa yang sekolah ajarkan kepadamu di penghujungnya hanya memberi kesempatan engkau mendapat pekerjaan. Tetapi ketika aku yang memberikan pelajaran kepadamu, engkau akan memahami kehidupan ini. Bayangkan, wahai kekasihku, ketika Tuhanmu yang mengajarmu, engkau akan memahami rahasia alam semesta ini. Terima kasih.